Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita melanjut materi bab kedua pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 SDN 3 Mulia Arjo, yaitu tentang nama-nama Allah. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep pembelajaran Asmaul Husna, yaitu kita akan mempelajari tentang Al-Qawiyyu, nama Allah Al-Qawiyyu yang berarti Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, dat Allah Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, dat yang Maha menghidupkan. Al-Mumit, dat yang Maha mematikan. Dan Al-Ba'is, dat yang Maha membangkitkan. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita mengamati gambar terlebih dahulu. Yang pertama adalah gambar tentang orang yang memiliki kemampuan untuk membantu orang lain. Yang kedua adalah belajar secara mandiri. Yang ketiga adalah ada orang yang selamat dari musibah. Anak-anak setelah belajar tentang memahami Asmaul Husna, tujuannya adalah agar mampu meyakini Asmaul Husna sebagai keimanan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan Asmaul Husna. Yang ketiga adalah anak-anak mampu mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bentuk daripada bukti keyakinan. Yang keempat adalah anak-anak mampu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna. Dan yang kelima adalah anak-anak mampu menuliskan Asmaul Husna yang indah sebagai bentuk daripada tugas keterampilannya. Ya, baiklah, untuk pelajaran yang pertama adalah tentang Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu adalah nama-nama Allah yang memiliki arti Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat dalam arti bahwa Allah memiliki kekuasaan secara mutlak untuk melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Mampu mengendalikan alam semesta, mampu mengatur takdir, bahkan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kemudian keteladanan yang perlu kita ambil adalah mengenali sifat Allah yang Maha Kuat. Umat Islam diajarkan untuk memahami bahwa mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal. Mereka harus berserah diri kepadanya dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam kehidupannya. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah adalah Maha Kuat, maka akan merasa lebih yakin, tenang, bahwa Allah dapat membantu mereka mengatasi setiap kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian apa hikmah daripada menteladani sifat Al-Qawiyyu? Yang pertama adalah bentuk keyakinan dalam kekuasaan Allah yang Maha Kuat dapat memberikan seseorang keteguhan dalam menghadapi segala ujian pada kehidupannya. Yang kedua adalah mengingatkan bahwa kita harus menggunakan kekuatan kita untuk melakukan segala kebaikan, seperti membantu orang lain dan berperilaku adil. Yang ketiga adalah membantu seseorang untuk tetap rendah hati dan menghindari kesombongan. Mereka tahu bahwa segala yang mereka capai adalah murni hasil daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenal Allah dengan Al-Qayyum. Al-Qayyum memiliki arti Allah Maha berdiri sendiri, Allah Maha mandiri. Allah disebut sebagai Al-Qayyum karena Allah adalah sumber kehidupan yang abadi, tidak bergantung pada siapapun atau apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mandiri dalam mengurus alam semesta dan semua makhluknya. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun untuk memelihara dan mengurus ciptaannya. Kemudian menteladani sifat Al-Qayyum
Al-Qayyum mengajarkan kita tentang kemandirian. Dalam hidup sehari-hari, kita dapat mengambil keteladanan ini dengan menjalani kehidupan penuh kemandirian sambil menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan segala sumber kehidupan dan kekuatan kita. Ketika kita mengandalkan Allah sebagai Al-Qayyum dalam setiap aspek kehidupan, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan. Kemudian, apa hikmah kita menteladani sifat Al-Qayyum? Menyadari bahwa Allah adalah Al-Qayyum mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Ini mengingatkan kita untuk tidak sombong atau merasa terlalu mandiri, karena Allah lah yang memelihara kita. Ketika kita memahami bahwa Allah adalah Al-Qayyum, kita juga menjadi lebih rendah hati dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kita menyadari bahwa yang kita miliki adalah anugerah darinya dan kita harus bersyukur atas semua yang diberikan kepadanya. Kemudian bagaimana menteladani membahas tentang Al-Muhyi. Al-Muhyi berasal dari kata hayat yang berarti kehidupan. Dalam konteks Asmaul Husna, Al-Muhyi mengacu kepada Allah adalah sebagai pemberi kehidupan atau menghidupkan. Allah adalah segala sumber kehidupan dari alam semesta ini. Ia memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidupnya, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak. Menteladani Asmaul Husna Al-Muhyi, sikap bersyukur dan berterima kasih atas pemberian kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita tentunya sebagai makhluk hidup harus menghargai anugerah ini dengan apa? Menjalani kehidupan kita sesuai dengan tuntunannya, serta menjaga dan merawat kehidupan baik pada diri kita maupun pada alam semesta ini. Keteladanan lainnya adalah kesadaran akan kebersamaan dan ketergantungan semua makhluk hidup pada Allah sebagai sumber kehidupan. Kemudian hikmah mengenal Allah yaitu Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari. Di antara yang pertama adalah kesadaran akan ketergantungan. Menyadari bahwa Allah adalah sumber kehidupan akan membuat kita lebih rendah hati dan sadar atas ketergantungan kita kepadanya. Hal inilah yang dapat memperkuat hubungan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghargai kehidupan. Mengetahui bahwa Allah adalah pemberi kehidupan akan membuat kita lebih menghargai dan merawat kehidupan, baik dalam bentuk makhluk hidup lain maupun dalam diri kita sendiri. Yang ketiga adalah memberikan motivasi. Pemahaman tentang Al-Muhyi tentu dapat memberikan motivasi untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, penuh positif. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi pada pekan hari ini. Untuk pekan depan insya Allah akan melanjut Asmaul Husna yaitu Al-Mumit dan Al-Ba'is. Itu saja yang perlu kita pelajari. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.